Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul makalah Nilai dan Pendidikan dalam Perspektif Filsafat dalam Pandangan Aliran Filsafat Idealisme, Realisme, dan Pragmatisme. Nilai juga dalam pandangan pendidikan disebut dengan pendidikan budi pekerti, memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang diaplikasikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Dalam sejarah, perkembangan filsafat telah lahir sejumlah aliran-aliran filsafat. Dengan adanya aliran-aliran ini, maka konsepsi mengenai filsafat pendidikan telah dipengaruhi oleh aliran-aliran tersebut. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat itu sendiri, seperti berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Dalam filsafat, berbagai mazhab atau aliran-aliran filsafat, karena filsafat pendidikan merupakan terapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya, maka dalam filsafat pun kita dapat menemukan perbandingan-perbandingan dari beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut. Aliran filsafat ada 3. Yang pertama, filsafat idealisme, filsafat pragmatisme, dan filsafat realisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Asraf Panigoro. Di sini saya akan melanjutkan hasil makalah kami dari teman saya sebelumnya, yaitu aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Pertama ada aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide, di mana realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari apa yang disebut dengan hakikat terdalam, yaitu akal atau ruh, sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat pikiran, akal, budi, ruh, dan nilai. Dengan demikian, idealisme sering menggunakan term-term yang meliputi hal-hal yang bersifat abstrak seperti ruh, akal, nilai, dan kepribadian. Idealisme percaya bahwa watak suatu objek adalah spiritual, non-material, dan idealistik. Kemudian pandangan filsafat idealisme terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan idealisme dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu pertama ada ontologi sebagai cabang yang merubah atas teori umum yang mengenai semua hal. Kemudian ada epistemologi yang membahas tentang pengetahuan, serta ada aksiologi yang membahas tentang nilai. Ontologi dari filsafat pendidikan idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu ada pada hakikatnya, seperti ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Kemudian hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Kemudian pendidikan dalam aliran filsafat idealisme bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan, hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia.
Kemudian pengetahuan tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik saja, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Sedangkan aspek aksiologi pada idealisme menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik saja, tetapi mengutamakan yang bersifat spiritual. Sedangkan aspek aksiologi pada idealisme menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif dan temporer. Kemudian, tujuan pendidikan menurut filsafat idealisme. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran di sini adalah mencari kebenaran dalam hidup. Dalam hidup harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan yang merubah pribadi untuk menuju kepada Tuhan, bersikap benar dan baik. Sementara itu, menurut Ali Maksum, beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk anak didik agar menjadi manusia yang sempurna, yang berguna bagi masyarakatnya. Ia mengutip dari Greenmade mengatakan bahwa pendidikan adalah self-development of mind as spiritual substance, di mana pendidikan adalah pandangan ini lebih menekankan pada pengkayaan pengetahuan atau transfer knowledge pada anak didik. Kemudian ada filsafat pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, yaitu dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme suatu aliran yang mengajarkan bahwa kebenaran yang membuktikan dirinya sebagai benar, sebagian benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat serta secara praktis. Inti dari filsafat pendidikan yang berwatak pragmatisme ini adalah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berguna, dan hasil dari pendidikan adalah berfungsi bagi kehidupannya. Karena itu, pendidikan ini harus didesain secara fleksibel dan terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Jahen Indah Suyatno akan melanjutkan pemaparan materi pandangan filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Inti dari filsafat pendidikan yang berwatak pragmatis adalah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berguna, dan hasil dari pendidikan adalah berfungsi bagi kehidupannya. Karena itu, pendidikan harus didesain secara fleksibel dan terbuka. Maksudnya, pendidikan tidak boleh mengurung kebebasan berkreasi anak, lebih-lebih membunuh kreativitas anak. Tujuan pendidikan pragmatisme. Tujuannya adalah menumbuhkan jiwa yang aktif dan kreatif, membentuk jiwa yang bertanggung jawab, sosial, dan mengembangkan pola pikir eksploratif yang mandiri kepada anak. Dengan tujuan tersebut, pola perkembangan anak akan mengalami perubahan yang baik. Filsafat realisme. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Karena itu, realisme berpandangan bahwa objek persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada, terlepas dari indera dan budi yang menangkapnya. Karena itu, objek memang dapat diselidiki, dianalisis, dipelajari lewat ilmu, dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat. Sebagai aliran filsafat, realisme berpendirian bahwa yang ada yang ditangkap panca indera dan konsepnya ada dalam budi itu memang nyata. Pandangan filsafat realisme dalam pendidikan. Berdasarkan aliran realisme, maka tujuan pendidikan akan dirumuskan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi yang ada dan dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi seoptimal mungkin. Menurut realisme, yang dimaksud dengan hakikat kenyataan itu berada pada hal atau benda. Jadi bukan sesuatu yang terlepas atau dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, wajar bila menjadi perhatian pertama dalam pendidikan adalah apa yang ada pada peserta didik. Prinsip dasar pendidikan realisme. Yang pertama, belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik. Kemudian yang kedua,
Inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan peserta didik. Inti dari proses pendidikan, asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Itulah yang bisa kami presentasikan, lebih dan kurangnya dari video ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.